honestly, would you still love me the same? If I got locked away, we lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, and if I couldn't be strong, tell me honestly. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Masito. Saya dari Sains Piaut semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bekal makan sehat di masa corona untuk usia 6 tahun. Di sini saya akan menyajikan makanannya. Yang pertama ada nasi kuning yang dibentuk kelinci, yang kedua ada lauknya ayam dan telur, yang ada di tengahnya ini sosis, yang kelima ada mie dan ada orek tempe, dan ada buahnya itu pepaya, dan satunya susunya dari Milo. Baik, untuk selanjutnya, kenapa nasi kuning ada kandungannya karbohidrat dan sumber energi yang dan menarik untuk anak usia 6 tahun karena di dalamnya ada santan, kunyit, serai, dan daun salam sebagai karbohidrat sekaligus punya aroma harum dan tambahan antioksidan dari kunyitnya. Dan kunyit dalam nasi kuning juga mengandung kurkumin yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Penting karena anak di usia segitu berada pada fase pertumbuhan cepat sehingga kebutuhan energi relatif tinggi. Dan yang kedua, saya memilih lauk ayam goreng yang dikasih tepung. Itu karena sebagai protein hewani yang untuk membangun otot, perbaikan jaringan tubuh, dan kaya protein berkualitas tinggi, zat besi dan zinc, berfungsi membangun otot dan memperkuat daya tahan tubuh serta mencegah anemia, dan relevan untuk anak usia dini karena protein hewani penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan sistem imun. Dan yang ketiga ada kering tempe. Kering tempe yang digoreng sangat kering, manis, gurih, tanpa pedas karena itu untuk anak ya. Sebagai protein nabati, sumber protein, zat besi, serat, serta probiotik alami dari fermentasi. Dan manfaat lainnya yang terkandung adalah vitamin B kompleks, kalsium, serta isoflavon. Dan yang selanjutnya berkandungan probiotik dalam hasil fermentasi kedelai baik untuk kesehatan usia anak 6 tahun. Pada usia segitu, kesehatan pencernaan sangat berhubungan dengan sistem imun, dan tempe membantu menyehatkan mikrobiotika atau dalam kesehatan khusus pada anak. Yang keempat itu ada telur goreng yang berbalut, namanya ada sosis. Itu karena berkandungan protein hewani, bertambahan dan gizi pada otak. Pada telur ini ada asam amino esensial, vitamin D dan B12 dan folin, penting untuk perkembangan otak pada anak. Dan ada juga mengandung vitamin D dan B2 yang mendukung perbentukan sel darah merah dan metabolisme
energi. Relevansi yang untuk anak karena mendukung perkembangan kognitif, konsentrasi, dan kesiapan belajar. Yang kelima, ini ada sayurannya tapi agak sedikit ya, karena tadi lagi susah mencari sayur. Sayurnya ada di sini, ada sawi dan wortel. Sawinya karena sawinya ini dicampur dengan mie. Kenapa? Karena kalau mie-nya sendiri terutama mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, tapi kurang vitamin dan mineral. Dengan ditambahkan sawi, mie jadi lebih lengkap karena sawi ada serat, mengandung vitamin A, C, K, dan kalsium. Anak usia dini sering sembelit, maka ditambah sawi agar kaya serat lalu yang membantu melancarkan pencernaan. Dan di situ juga ada vitamin C-nya juga untuk daya tahan tubuh. Vitamin C dalam sawi penting untuk imunitas sehingga anak tidak mudah sakit. Dan ada lagi vitamin selanjutnya yaitu vitamin A. Yang vitamin A itu untuk anak yang digunakan untuk mata. Yang terkandung adalah di vitamin A pada sawi ada beta karoten yang itu baik untuk kesehatan penglihatan pada anak. Dan ada juga kalsium. Kalsium pada sawi emang terkeras sedikit tapi bisa untuk tulang dan gigi agar tidak tebus, tapi tidak sebanyak busuk. Dan selanjutnya ada buah-buahan. Di sini saya memilih pepaya karena pepaya sangat bagus buat pencernaan pada anak. Mengandung mineral, serat, cairan, mengandung vitamin A, beta karoten untuk kesehatan mata, dan vitamin C juga untuk imun pada anak, serta enzim papain yang membantu pencernaan dan tinggi air sehingga mencegah dehidrasi yang dialami pada anak. Biasanya kan anak-anak seusia segitu kan seringnya lari-lari, terus main-main yang melelahkan. Jadi kalau kekurangan air juga bisa minum air yang banyak dan ditambah makanan-makanan seperti buah-buahan yang mengandung air banyak. Dan penting bagi anak usia dini karena buah pepaya mudah dicerna, teksturnya lembut dan kaya nutrisi untuk kesehatan saluran cerna dan imunitas. Dan teksturnya juga lembut dan mudah dikunyah, mengandung banyak air dan termasuk buah lokal yang sangat mudah terjangkau, bahkan tidak usah beli pun ada di sawah ya. Kalau iya. Terus di sini juga ada susu. Susu di sini saya memilih susu Milo yang coklat karena anak-anak biasanya lebih relevan suka minuman coklat ya bunda-bunda. Karena saya juga suka coklat, makanya saya pilih susu coklat. Di sini susu coklat juga mengandung kalsium dan protein dan melengkapi gizi seimbang dengan protein, membangun otot dengan kalsium dan vitamin D, membantu pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat. Pada anak usia dini, susu menjadi penting karena masa ini merupakan periode pembentukan kepadatan tulang maksimal pada bone mass. Dan pada kesimpulan ini terhadap prinsip 4 sehat 5 sempurna dan sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang anak usia dini. Yang pertama, ada energi yang dikandungkan pada nasi kuning. Nasi kuning yang
Yang kedua, ada protein lemak yang ada pada ayam, tempe, dan telur. Yang ketiga, vitamin dan mineral yang terkandung pada sayur dan buah pepaya. Yang keempat, ada juga kalsium dan vitamin D yang itu terkandung pada susu Milo ini. Dari sudut pandang kesehatan anak usia dini, menu ini mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menunjukkan kesehatan tulang dan gigi. Sebelum saya akhiri, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Baik, saya akan mulai dari hitungan 1, 2, 3. 4 sehat, 5 sempurna. Cobalah tebak apa namanya. Pertama nasi, kedua sayur, ketiga lauk, keempat buah, tambah 1 namanya susu. Badanku sehat, jiwaku kuat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.